bersabda apa, mau provokasi apa, whatever you want, do it. Ya, tepuk tangan untuk Bung Rocky. Oke, saya mau cari akal nih supaya nggak kena deli itu. Tadi diingatkan oleh Cak Nun tadi tentang prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tuludo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kalau kekuasaan lain, ingarso mangun pencitraan, ing madya mangun kuoso, tuturi 3 periode. Nah, kita mau coba berdiskusi tentang semua hal dengan tuntunan akal sehat, karena itu yang hilang dari kita. Kalau kita ringkas politik Indonesia, hanya ada 2 tuh, yang diucapkan oleh pemerintah dan diucapkan oleh Cak Nun. Itu dasarnya tuh. Dalam hal ini saya berinduk pada grammar Cak Nun itu, yang kadangkala berbahaya tuh. Padahal dia cuma ucapin 1 kalimat, yaitu Firaun. Kalau kita bedakan, misalnya Firaun itu setelah meninggal dia dibalsem. Kalau Firaun di sebuah republik belum meninggal udah dibalsem. Memang kita ini pemerintah sangat peka dengan ucapan-ucapan yang menyindir. Padahal sebetulnya itu bukan sindiran, itu sekedar mengatakan fakta. Kalau kita ingat kata people power, itu mengingatkan kita pada sebuah peristiwa di alun-alun kota Paris di 1789 di jam 10 pagi, ketika Raja Louis XVI kepalanya ditenteng oleh seorang rakyat setelah dipenggal oleh pisau gilotin. Karena raja itu koruptor, karena raja itu membangun infrastruktur dengan utang. Lalu orang marah karena Prancis waktu itu kehabisan uang, kemudian cari akal supaya bagaimana cara memajaki rakyat. Seorang menteri keuangan Paris itu, dia mulai ngider kemana-mana. Jadi menteri ini di Prancis nih ya, jelas nih, dia ngider untuk cari rakyat yang kira-kira masih punya uang untuk membiayai infrastruktur. Setiap kali dia lihat ada pintu rumah baru dicat, dipajakin. Ada sandal jepit yang baru dibeli dari Alfamart, dipajakin. Jadi lama-lama rakyat marah pada dia. Kenapa kita dipajakin terus? Pers yang mengetahui kemarahan rakyat, kalau memberitakan si menteri keuangan ini, dia hanya menggambarkan menteri itu secara hitam putih karena kesel, dalam bentuk yang kita sebut sekarang siluet. Nah, kalau kita sekarang kita tanya siapa yang bakal kita siluetkan, itu saya cuma mau menggambarkan bagaimana fungsi dari cerita itu bisa kita pakai di mana saja, termasuk fungsi dari cerita tentang Firaun yang kemudian jadi masalah. Padahal kalau kita lihat konteksnya lain pengertiannya tuh. Tapi karena grammar itu dikuasai oleh negara, oleh pemerintah terutama, maka kita terpaksa mesti fit and proper dengan keinginan cara berpikir negara. Itu kan ngehe namanya. Karena itu prinsip saya adalah memilih pemimpin, dia pertama kali harus lolos filter etika. Itu parameter pertama untuk menapis pemimpin. Dia lolos nggak prinsip etikabilitas? Yang kedua, dia lolos nggak prinsip intelektualitas? Pemimpin nggak perlu ijazahnya asli atau palsu, tapi paling nggak ada otak itu. Saya sering katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Jelas kan? Kalau dia lolos dua filter itu, baru kita uji elektabilitasnya. Nah, bagian itu yang saya mau pesankan supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Itu intinya kenapa saya bergabung dengan Cak Nun, MH Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.